Pernah nggak sih kamu ngerasa kejebak sama rasa malu? Perasaan ini umum banget, tapi rasanya bisa benar-benar bikin kita lumpuh. Nah, hari ini kita bakal bongkar perasaan itu dan cari tahu gimana caranya membangun kepercayaan diri pelan-pelan dari nol. Coba deh, bayangin senario ini, yang mungkin kamu kenal banget. Kamu ketemu orang baru, pengen banget kedengeran pinter, asik, tapi tiba-tiba otakmu ngeblank, kosong. Semua kalimat keren yang udah kamu siapin hilang gitu aja. Dan gejalanya itu nggak cuma di kepala kan, tiba-tiba mulut jadi kaku, telapak tangan basah, dan mata kita tuh otomatis nyari pintu keluar terdekat. Rasanya kayak ada alarm di seluruh tubuh yang teriak, kabur sekarang! Dan kamu rasanya pengen hilang aja saat itu juga. Saya punya cerita pribadi nih. Waktu kuliah, saya harus presentasi. Bagian saya cuma 2 menit, tapi rasanya kayak mau konser di stadion. Saking gugupnya pas giliran saya maju, saya salah klik slide. Yang keluar dari mulut saya cuma, salah slide, semuanya hening. Muka saya rasanya panas banget. Sumpah, momen itu rasanya pengen saya hapus saja dari ingatan. Justru momen-momen memalukan kayak gitulah yang jadi titik baliknya. Saya sadar, saya capek ngerasa kecil dan dikontrol sama rasa malu. Gini ya, jadi pemalu itu bukan dosa, tapi ngebiarin perasaan itu ngatur hidup kita, nah itu pilihan, dan saya nggak mau milih itu lagi. Oke, sebelum kita lanjut, kita hancurin dulu beberapa mitos yuk. Sebenarnya kepercayaan diri itu apa sih? Sesuatu yang kita bawa dari lahir? Atau jangan-jangan sesuatu yang lain? Banyak banget yang percaya kalau percaya diri itu kayak bakat. Kamu entah punya atau enggak. Tapi faktanya itu salah besar. Kepercayaan diri itu lebih mirip kayak otot. Semakin sering kamu latih, ya semakin kuat jadinya. Coba deh lihat Emma Watson. Kita kenal dia sebagai orang yang vokal dan pede banget kan? Tapi dia pernah ngaku kalau dia benci banget ngomong di depan umum. Kuncinya apa? Dia nggak lari. Dia paksain terus, dihadapin rasa takutnya, dan sekarang dia jadi pembicara hebat di PBB. Ini bukti nyata kalau latihan itu benar-benar bisa mengubah segalanya. Oke, konsepnya kita udah dapat ya. Percaya diri itu otot. Sekarang gimana cara ngelatihnya? Nah, kita masuk ke 3 latihan simpel yang bisa kamu mulai hari ini juga. Kuncinya adalah proaktif. Kita nggak bisa cuma duduk manis dan berharap kepercayaan diri datang sendiri. Nggak bisa. Kita harus bangun itu. Dan ini dia cara mulainya. Jadi ada 3 kebiasaan inti. Pertama, ubah obrolan di dalam kepalamu. Kedua, cari arena latihan yang aman, mungkin sama teman-teman dekatmu dulu. Dan yang ketiga, ini nih yang paling penting, berani gagal. Gagal, belajar dari situ, terus coba lagi. Coba kita fokus ke langkah pertama ya. Mantra ini benar-benar ampuh. Kamu boleh takut, tapi kamu nggak boleh kabur. Coba deh ucapin ini tiap pagi. Tujuannya bukan buat ngilangin rasa takut, tapi buat ngubah reaksimu sama rasa takut itu. Kamu akui rasa takutnya, tapi kamu yang tetap pegang kendali. Nah, ini nyambung ke langkah ketiga yang krusial banget, mengubah cara kita mandang kegagalan. Setiap interaksi yang canggung itu bukan akhir dari dunia. Anggap aja itu data, kesempatan buat belajar apa yang berhasil dan apa yang enggak. Penulis sumber ini aja ngaku gagal ratusan kali. Yang bikin beda adalah dia nggak pernah berhenti nyoba. Kita udah ngobrolin kenapanya dan gimananya. Sekarang, yuk kita bahas tujuan akhirnya. Sebenarnya buat apa sih semua latihan ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Ini dia faktanya. Bahkan setelah bertahun-tahun latihan, rasa gugup itu mungkin gak akan hilang sepenuhnya. Tapi yang berubah adalah hubunganmu sama perasaan itu. Tujuannya bukan buat jadi sempurna, tapi supaya bisa tampil jadi diri sendiri, bahkan pas lagi ngerasa gak nyaman. Sering banget kita salah paham soal percaya diri. Banyak yang mikir ini artinya jadi orang yang paling vokal, paling berisik, paling dominan di satu ruangan. Padahal bukan itu intinya. Nah, ini dia intinya. Kepercayaan diri sejati itu bukan soal jadi orang lain, tapi soal punya keberanian untuk jadi dirimu sendiri. Apa adanya, lengkap sama semua keunikan dan ketidaksempurnaanmu, bahkan pas kamu lagi takut. Ini tentang jadi otentik, bukan soal performa. Jadi pada akhirnya pertanyaannya balik lagi ke kamu. Jadi pemalu itu bukan sesuatu yang harus kamu musnahkan. Itu bagian dari dirimu dan itu nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah apa yang mau kamu lakukan dengan perasaan itu? Apa kamu bakal biarin dia ngendaliin kamu? Atau kamu bakal milih untuk tetap maju? Pilihannya selalu ada di tanganmu.